Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendua Oasis yang setia dan dikasih Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari berada saat ini, saya percaya kasih Tuhan senantiasa ada bagi setiap kita. Mari kembali kita membuka hati kita untuk merasakan kasih Tuhan di dalam doa-doa yang kita akan naikkan, dan tentunya ada kesegaran secara rohani melalui Roh-Nya yang kudus yang dicurahkan bagaikan air yang sejuk yang disiramkan di tanah yang kering, dan kita akan menikmati kelegaan, kasih kuasa Tuhan, bahkan pembelaan demi pembelaan atas segala doa-doa yang kita naikkan, yang tentunya Dia akan dengar dan jawab bagi kita semua. Doa pertolongan melawan musuh yang diambil dari Mazmur 83 ayat 1-18 menjadi dasar dari doa kita pada siang hari ini. Dalam hidup semua orang, siapapun orang itu, bahkan seorang pemimpin bangsa pernah mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, seperti dilecehkan, dihina, dipandang sebelah mata, dan sebagainya. Hal itu dapat membuat hati kita jengkel, marah, mendendam, atau tawar hati. Dalam Mazmur pasal 83 yang kita dasari doa Oasis kita hari ini, kita melihat bagaimana Asaf, Mazmur memohon kepada Allah untuk tidak bungkam, diam, dan berpangku tangan karena hidupnya dan bangsa Israel sedang terancam oleh 10 bangsa yang berniat untuk menghancurkan mereka. Pemazmur datang kepada Allah karena kebaikan dan kehebatannya yang telah teruji, dan pengalaman mereka dibela Allah terhadap bangsa Midian, Sisera, Yabin, Oreb, Zeeb, Zeba, dan juga Salmuna sebelumnya. Melalui Mazmur pasal 83 ini, kita belajar, meskipun bangsa Israel tidak luput dari berbagai ancaman, tetapi mereka belajar beriman dan berharap kepada Allah. Di muka bumi ini, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dibandingkan Allah yang Maha Tinggi. Hidup kita sebagai orang beriman pun tidak lepas dari ancaman. Sudah cukup sering kita mendengar bahwa umat Kristen diancam, kariernya dihambat, bahkan dipecat jika ia bertahan dalam imannya. Satu-satunya cara agar kariernya lancar, ia harus meninggalkan keyakinan imannya. Mungkin saja ancaman yang dihadapi lebih luas dan tidak sebatas pada karier, tetapi juga prestasi, ekonomi, sampai relasi dengan sesama. Gentarkah kita saat menghadapi semua ancaman itu? Goyahkah iman dan pengharapan kita kepada Allah? Lihatlah keyakinan iman pemazmur yang terus-menerus menyala kepada Tuhan. Demikian seharusnya iman kita. Kita tahu Allah lebih besar daripada segala hal yang dapat mengancam kita. Karena itu, ingatlah selalu untuk bersabar dalam menghadapi segala ancaman. Tetap bersukacita dalam pengharapan dan bertekun dalam doa, seperti yang dituliskan dalam Roma 12 ayat 12. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Doa mohon pertolongan melawan musuh. Mazmur pasal 83
ayat 1 sampai 18. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, mari kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Selah. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeeb, seperti Zeba dan seperti Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku
saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah bungkam dan berpangku tangan. Bahkan Tuhan kita tidak pernah lalai dan tertidur dalam menjaga kita. Pemeliharaan dan penjagaan Tuhan bagi kita sepenuh waktu. Setiap saat kita berada dalam penjagaan dan dilindunginya. Namun sering kita merasakan bahwa Tuhan itu bungkam dan berpangku tangan ketika kita mengalami masalah dan pergumulan hidup. Seolah-olah Tuhan tidak ada bersama kita dalam mengatasi semua persoalan di dalam hidup kita. Sesungguhnya yang setia tidak pernah jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa kita. Tuhan ingin kita menjadi orang percaya yang bisa mengatasi semua tantangan dalam kehidupan ini. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang dewasa, yang bisa mengatasi masalah dan pergumulan dengan melibatkan dan meminta campur tangan Tuhan. Masalahnya, apakah kita sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita sehingga kita mau mencari Dia dan berseru kepadanya untuk minta pertolongan? Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Mari kita bersyukur karena Tuhan Allah kita yang hidup telah memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Kita bersyukur karena Tuhan Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang dipahat atau dibentuk oleh manusia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat melihat, mendengar, berucap kata, bahkan dapat merasakan apa yang sedang kita rasakan. Mari kita berdoa di awal doa kita untuk mohon ampun jika kita sering melupakan Dia, tidak menyertakan Dia dalam segala keputusan, atau bahkan kita sering berjalan sendiri tanpa menghiraukan Dia yang setia, selalu ada bersama dengan kita, sehingga tidak jarang kita mengalami kegagalan dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur dan doa kita.
terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Pergumulan kerajaan Israel dalam perjanjian lama sangatlah sukar. Mereka dikelilingi kerajaan-kerajaan di sekeliling mereka yang ingin terus berusaha membinasakan mereka. Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa justru semakin besar tantangan ketika kita fokus pada Tuhan yang besar, maka justru akan terjadi kesaksian yang besar. Karena kuasa yang sangat besar akan turun. Tuhan adalah kuasa yang maha agung dan tertinggi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan yang harus kita pahami adalah musuh kita adalah juga musuh Tuhan. Sehingga Asaf sang pemazmur dan bangsa Israel berkata, musuh-musuhmu. Hari ini, jika ada orang memusuhimu, jangan kamu takut atau khawatir, karena mereka juga adalah musuhnya Tuhan Allah kita, asalkan kita dalam posisi yang benar. Mazmur 83 ayat 3. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang yang membenci engkau meninggikan kepala.
Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Mari kita bersyukur jika hari ini kita hidup di dalam perlindungan Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Maha Kuasa, dan Maha Segalanya. Jika hidup kita berserah penuh kepadanya, persoalan hidup kita adalah persoalan hidupnya. Dan jika ada orang yang memusuhi kita, atau menginginkan kejatuhan, atau kebinasaan kita, mereka juga menjadi musuh, atau seteru Tuhan Allah kita juga. Mari kita naikkan doa untuk menyerahkan segala beban masalah hidup kita. Jika ada saja ancaman dalam hidup kita, percayalah bahwa Dia juga merasakannya, dan serahkan semua permasalahan atau ancaman dalam hidup kita kepadanya, dan percayalah bahwa Dia akan bertindak. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jika kita sedang menghadapi suatu persoalan yang sangat amat rumit dan kita tahu keterbatasan kita, maka untuk kita berbicara tentang kemenangan atau dapat keluar dari masalah rasanya tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin bagi manusia inilah yang memenuhi isi doa Asaf sang pemazmur ini. Umat Israel sedang terancam persekongkolan jahat bangsa-bangsa yang memusuhi mereka. Ada sejumlah 10 bangsa. Dalam situasi buruk ini, mereka mengingat perjanjian Allah dan doa yang memungkinkan masih ada harapan kemenangan. Menjadi dasar umat Israel bersikap sehingga mereka mampu menghadapi persekongkolan jahat itu. Berdoa berdasarkan perjanjian ilahi harus menjadi disiplin kerohanian kita pula. Kenyataan hidup memang tidak selalu ramah dan baik. Kesepakatan jahat dari orang-orang yang berprinsip hidup berbeda dengan kita dapat menekan kita. Hadapilah perilaku dari orang yang tidak beriman itu dengan fakta perjanjian Allah bagi kita. Kita adalah umat perjanjian karena nyawa Kristus dan meterai Roh Allah sudah menjadikan kita menjadi miliknya. Kesadaran tinggi bahwa kita adalah miliknya membuat kita memiliki keyakinan teguh bahwa apapun yang kita alami justru akan membuat pihak lawan mengakui kemuliaan Allah yang kita sembah.
Mazmur 83 ayat 6 sampai dengan 9. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus, juga Asyur, telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Tuhan adalah gembala agung kita. Dia menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Mari kita bersyukur, mempunyai gembala agung yang luar biasa. Perlindungannya bukan saja meluputkan kita daripada musuh kita, tetapi Dia membuat kita dapat menikmati kebaikannya, kasih-Nya saat kita dalam keadaan tidak baik sekalipun. Mari kita naikkan doa-doa kita agar Tuhan yang menjadi pelindung, yang sangat mengasihi kita, berdoalah agar kita tidak menjadi orang-orang yang tinggi hati karena kuasa-Nya yang menyertai kita sehingga kita merasa mampu berjalan sendiri. Justru sebaliknya, marilah kita berdoa agar Tuhan selalu memimpin dan menyertai kita dalam setiap keadaan hidup kita dengan segala kerendahan hati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Asaf pemazmur teringat bahwa Allah dulu pernah membela umatnya dan juga saat tiap kali berperang, Allah selalu memberikan kemenangan. Dan Allah membuat bangsa pilihannya selalu mengalami segala pembelaannya, bahkan mengalahkan para musuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam doa oasis yang bersama saya pada hari ini, mari kita belajar seperti pemazmur yang selalu mengingat kembali atas segala karya Tuhan yang pernah dilakukannya dalam hidup mereka. Mungkin kita sedang meragukan Tuhan. Bahkan ada yang sedang merasakan adanya ajakan untuk meninggalkan Tuhan dan mencari alternatif pertolongan yang lain. Jika Anda sedang mengalami pikiran seperti itu, ingatlah akan apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupanmu. Mungkin ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah besar kita, akhirnya menyalahkan Tuhan dan pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi seringkali kita juga lupa bahwa ada begitu banyak kejadian yang indah yang kita alami sampai kita bersyukur kepada Tuhan. Namun hari-hari ini kita sudah tidak ingat lagi.
Mazmur 83 ayat 10 sampai dengan 13. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeeb, seperti Zeba dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Mari pagi ini kita membuka hati kita untuk lebih sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita ambil waktu tenang sejenak untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, sambil bersyukur kepadanya yang keluar dari hati kita yang paling dalam. Bersyukurlah sambil kita membayangkan tangan kasih Tuhan yang selalu terulur bagi kita, memberkati, melindungi, dan menuntun kita selalu di dalam jalan-jalannya. Berdoalah dan percayalah bahwa Tuhan Allah yang sudah berjanji menyertai hidup kita, Dia pasti menyertai. Berdoalah agar iman percaya kita di hari-hari yang sulit ini makin bertumbuh dan makin mengalami kasih kuasa Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, Asaf sang pemazmur tidak mengandalkan kekuatannya sendiri dalam menghadapi pergumulannya. Dia meminta Tuhan sendiri bertindak. Ia datang kepada Tuhan dengan menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Dan dia mengungkapkan semua isi hatinya. Dan Asaf mengingat kembali segala pertolongan Tuhan yang sudah pernah dialami. Dan pada akhirnya dia mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru. Begitu juga dengan kehidupan kita. Marilah kita terus mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Jangan karena diterpa sebuah masalah, akhirnya membuat kita lupa dan meninggalkan Tuhan, yang pada akhirnya membuat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan, kita cerita apa yang sedang terjadi, dan mengingat kebaikan-kebaikan apa yang Tuhan sudah pernah lakukan sebelumnya. Percayalah, ketika kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, masalah tetap ada, tetapi respon kita akan berbeda. Mungkin salah satu alasan mengapa seringkali Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita adalah karena seringkali kita lupa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pakai ini untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan ada untuk kita. Mazmur 83 ayat 14 sampai dengan 17. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan,
dan seperti nyala yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, yang pembelaannya serta karyanya yang dapat dilihat bukan hanya oleh diri kita, tetapi orang lain pun melihatnya. Syukurilah bahwa kasih-Nya sungguh nyata dalam kita. Syukurilah bahwa para lawan kita juga tahu bahwa ada Allah pembela hidup kita, sehingga ketenangan dan kepastian keselamatan selalu ada bagi kita. Mari kita berdoa agar Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan yang setia selalu ada bagi kita, sehingga kita mampu melihat segala kesempatan untuk kita bertindak dan mengalami kasih dan kemurahan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Berdoalah agar orang-orang di sekeliling kita juga melihat dan mengalami kasih kuasa Tuhan. yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
campur tangan Tuhan dan ikut sertaannya dalam kehidupan kita sangatlah nyata. Persoalannya adalah selama kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan berpangku tangan dan bahkan angkat tangan. Tetapi jika kita angkat tangan dan menyerah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan campur tangan dalam kehidupan kita. Ungkapan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sudah tidak asing lagi bagi orang-orang percaya. Melibatkan Tuhan dalam segala perkara, melibatkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Hal-hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita manusia terbatas. Kita tidak bisa melakukan segala-galanya sendirian. Kita butuh bantuan dari yang tidak kelihatan bagi pekerjaan-pekerjaan kita. Karena itu, pastikanlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita agar kita beroleh kekuatan dan kemenangan dalam tiap pergumulan hidup kita. Mazmur 83 ayat 18 dan 19. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Bersyukur atas anugerah Allah yang maha tinggi, yang sudah memperkenankan kita menjadi orang-orang yang dikasihinya dan dibelanya. Bersyukur karena Dia Tuhan yang tidak tinggal diam bagi orang-orang yang dikasihinya, yang berseru dan percaya kepadanya. Mari kita memohon agar Bapa di surga memberkati rumah tangga kita, pekerjaan, ekonomi, dan juga studi kita, kesehatan kita, dan juga orang-orang yang ingin kita doakan. Mohonkan kepada Bapa segala pokok-pokok doa khususmu. Percaya Bapa akan menjawab segera. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, dan juga bagi Kabupaten Bekasi dan kota Lipo Cikarang. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau membawa bangsa kami untuk menikmati kemerdekaan selama 75 tahun. Bapa, biarlah seperti slogan yang sering kami ucapkan, sekali merdeka, tetap merdeka. Biarlah Tuhan bangsa kami senantiasa mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan Tuhan secara berbangsa dan bertanah air. Kemerdekaan untuk kami menikmati segala anugerah-Mu yang sudah Engkau taruh, yang sudah Engkau limpahkan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia, kami berdoa, biarlah kerukunan umat beragama boleh ada tengah bangsa kami. Bahkan keadilan sosial, Bapa, biarlah rasa gotong royong, rasa peduli satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, ada di tengah-tengah kami. Biarlah spirit ini boleh dimulai dari para pemimpin kami, sampai semua kami Tuhan, di antara kami para tetangga yang ada. Biarlah Tuhan nyata, kesatuan yang mendatangkan kekuatan, pembelaan, berkat, anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden kami, wakil dan para menteri yang ada. Biarlah mereka boleh Tuhan memimpin kami, berjalan terus dalam kehendak-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Mereka Tuhan memberikan keputusan-keputusan yang dipenuhi dengan hikmat-Mu. Mereka tidak membuat keputusan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan juga buat bangsa dan negara, kemajuan bangsa dan negara. Dan juga kami berdoa biar bangsa kami juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan, bangsa kami menjadi jawaban karena Engkau ditinggikan ya Bapa di atas segalanya. Engkau menjadi sila yang pertama. Engkau Tuhan yang menurunkan berkat dari kepala Tuhan sampai ke bawah. Engkau limpahkan Tuhan berkat Tuhan bagi pusat pemerintahan yang ada di kota Jakarta sampai ke daerah terpencil sekalipun. Biarlah pemerataan Tuhan, segala kasih, pemerataan Tuhan, segala pendapatan, pemerataan Tuhan, segala apapun yang dapat menjadi bagian daripada rakyat-Mu, semua tersalurkan dan dinikmati dengan baik. Bahkan segala hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, dan segalanya yang boleh ada, Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di tengah masa pandemik ini, Tuhan, bangsa kami tetap kuat. Biarlah Tuhan, vaksin yang sedang diolah dapat menjadi satu kebaikan, sehingga semua boleh menjadi pulih. Bahkan Tuhan, kehidupan new normal boleh menyata Tuhan. Baik Tuhan, di tengah-tengah
pemerintahan yang ada maupun di tengah kehidupan Tuhan, usaha pekerjaan maupun juga di tengah-tengah keluarga dari setiap rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah daerah, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati semua. Tuhan pakai juga menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Di daerah kami begitu banyak industri, perdagangan, dan ekonomi Tuhan, yang begitu menjadi juga salah satu yang terbesar di wilayah Indonesia. Tuhan berkati wilayah Bekasi ini. Segala pabrik boleh tetap eksis, segala setiap orang yang berusaha ekonomi boleh berjalan dengan baik. Sehingga Tuhan, di mana kami boleh tinggal menjadi daerah yang diberkati oleh Tuhan. Dijaga, dilindungi Tuhan dari segala mara bahaya. Dijauhkan, dilindungi dari segala perseteruan dalam bentuk apapun. Semua begitu penuh dengan kedamaian, penuh dengan damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Gereja-gereja Tuhan boleh menjadi jawaban. Gereja-gereja Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang berseru kepadamu sebagai imam-imam, membuahkan Tuhan hasil yang nyata pertolongan-Mu Tuhan bagi Kabupaten Bekasi dan kota di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus, jauhkan dari segala mara bahaya penyakit. Tutup bungkus juga dari kejadian-kejadian alam yang membahayakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang nyata. Biarlah Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk segala doa-doa yang Tuhan sudah jawab bagi kami. Tuhan, kiranya terus Kau mendengar doa kami. Tuhan, kami mau melekatkan diri kami lebih lagi erat dengan Engkau. Kalau ada teman-teman atau yang sedang berdoa mengalami sakit penyakit, Tuhan, kami percaya roh kesembuhan mengalir. Selama kami berdoa siang hari ini, kuasa kesembuhan mengalir dan menyembuhkan Tuhan orang-orang yang sakit. Kalau yang sedang bermasalah, baik dalam keluarga, ekonomi, kami percaya pintu damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, bahkan hidup yang diberkati nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga dengar setiap doa dari setiap kami yang kami naikkan Tuhan sebagai pokok-pokok doa pribadi. Engkau jawab, biarlah Tuhan kami boleh menyaksikan Engkau lebih lagi dan lebih lagi, supaya orang juga boleh melihat kasih kuasa-Mu yang lebih nyata lagi. Terima kasih Bapa, inilah seruan kami kepadamu. Kami percaya Engkau menjawab tiap doa kami. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akhiri dua wasis kita siang hari ini. Arahkan hati dan tangan-Mu. Terimalah berkat yang daripada Bapa yang membawa Engkau mengalami peningkatan iman, kerohanian. Engkau percaya kepada Dia, Engkau menyembah kepada Dia dengan lebih lagi dan lebih lagi. Engkau menikmati kehidupan dalam segala kasih kuasa Allah, roh kemenangan, hidup yang diberkati, yang dilindungi oleh Tuhan, bahkan seisi rumahmu, bahkan juga orang-orang yang ada di sekelilingmu, menikmati kasih daripada Tuhan dan segala janji-janjinya dan Roh Kudus yang membuat kita mampu mengalami segala kasih kuasa-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah dilimpahkan. Haleluya. Mari semua kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.